Justru saya saat menjabat, saya nyungsep. Di sini bakal, Wih, ya bagian daripada kenakalan remaja saat itu, misalnya pulang pagi, ngapain? nongkrong. Oh, Aduh, Ai. yang kuning ini yang paling yang fleksibel. fleksibel ya. Makanya masuk duluan ya. Biasanya masuk Masuk duluan. duluan. Masuk mana tuh? Masuk pemerintahan. Kita udah barengan seorang politisi, seorang pengusaha, Sandiaga Salahuddin Uno. Mas Sandi, apa kabar? Baik, Kabar Mas baik, Fadli, terima kasih udah diundang di acara yang keren banget nih. Nih, Mas Sandi, kesibukannya sekarang apakah masih sibuk pagi-pagi nih buka email, cek-cek laporan, atau udah bisa santai scroll-scroll TikTok? Kalau pagi itu udah rutin ya, jadi prioritas pertama kan ibadah ya, bangun pagi langsung ibadah. Setelah itu olahraga langsung. Baru ngecek email itu di sekitar di atas jam 8 lah. Di atas jam 8 dan scroll TikTok itu kalau udah nggak ada yang dikerjain baru mungkin scroll TikTok, lihat Reels dan beberapa terutama yang geopolitik ya. Yang Masih ngikutin ya? itu masih ngikutin. Tapi aktivitasnya mostly apa, Mas Sandi? Saya alhamdulillah udah balik lagi ke dunia usaha, saya aktif berinvestasi, tapi sekarang juga punya waktu yang lebih luas ya untuk memberikan mentoring, menjadi advisor, terus kebetulan juga orang tua saya sudah lanjut usia ya, jadi banyak waktunya untuk memberikan perhatian lebih kepada keluarga. Ini ngomong-ngomong olahraga, lari udah pasti. Selain lari apa? Lari tadi pagi ya, lari, renang, gym. Banyak ya. Terus dulu masih suka main tenis. Sekarang switch ke pickleball, terus basket. Padel. Padel nih baru mulai, baru diajakin teman-teman begitu udah mulai sepi kan. Jadi lebih banyak lapangan yang tersedia, jadi ada beberapa tempat padel yang minta saya kunjungin untuk ngeramein, nah saya baru mulai datang. Tapi Pak Padel masih di Senayan nggak sih? Padel Muhammad Padel itu ya? Saya punya juga ini, staff saya namanya Fadel, panggilannya Padel. Oh, namanya Padel juga ya? Iya. Oke, ini kita coba challenge ya Mas Sandi ya, selain lari, kita coba sambil main biliar. Biar lebih Saya santai. ini sebetulnya nih nggak jago, tapi Sama dulu berarti? nih ceritanya, di masa saya remaja nih olahraga populer banget. Sampai di Blok M, di Mestik. Tapi dulu stigmanya agak negatif ya? Nggak juga? Enggak juga. Dan kita banyak banget nonton di TV ya. Terus lapangan, bukan lapangan ya, ini namanya meja biliar ini, ini selalu tersedia di setiap asrama dan kampus activity center. Jadi di Amerika itu, waktu saya sekolah, setiap pojok kampus itu ada meja biliar gitu. Jadi dan mereka bilangnya pool table. Jadi tapi kalau main yang model begini nih saya belum pernah nih. Namanya apa nih? Ini 9 ball. 9 ball. Kita coba ya? Oke. Oke. Nih saya juga nggak jago-jago nih Mas. Karena kita waktu di kuliahan nih kayaknya ada yang sampai jebol ini. Iya. Sampai udah bocel-bocel gitu loh. Oke, kita mulai ya. Mau siapa duluan, Mas? Kayaknya hostnya deh yang harus sebagai tuan rumah gitu. Gitu ya? Oke, siap. Tapi biar seru nih aku buka baju dulu ya. Biar lebih nyaman, biar lebih leluasa. Takut keringetan. Iya. Ini gaya mau kayak yang paling jago gitu ya. Meyakinkan ya? Ini sih cocok kalau sesuai dengan Pak Menteri UMKM ini, kalau buatan Indonesia ini lebih keren lagi. Oh iya. Bisa ciptakan banyak lapangan kerja. Kan sesuai dengan politik juga Mas. Yang penting kan branding dan opininya dulu kelihatan jago. Branding dan opini. Oke, kita break. Tuh, kuda-kudanya udah mantep banget. Wih! Apa tuh? Cakep. Bola 1. Bola 1? Ya. Berarti aku pukul lagi? Pukul lagi 2. Nah. Gimana caranya lagi? Oke, ini nomor 2 nih. Ini nomor penting 2. nih. Karena yang nomor 1 sudah masuk ya? Oh, ini yang masuk nomor 1. Warnanya apa nih? 1. Warna kuning. Warna kuning. Artinya apa? Artinya emang kalau nomor yang kuning ini yang paling Yang paling apa? yang paling fleksibel. Fleksibel ya.
Makanya masuk duluan ya. Biasanya masuk duluan. Masuk mana tuh? Masuk pemerintahan. Yang kuning Masuk pasti mana itu? bagian daripada pemerintahan. Oke, Iya, ini iya. biru nih, ini bahaya nih biru nih. Iya. Ini kalau nggak kena gimana? Kalau nggak kena saya free ball. Oh, free ball. Ganti ya. Ya. Wih. Aduh, kalau itu apa? Nggak kena. Fall. Fall, free ball. Oke. Harus hajar 2. Iya 2. Wih, kehebot deh. Wih. Ngomong-ngomong lari nih Mas. Lari. Mendingan lari maraton, tapi nggak usah posting di mana-mana. Atau lari 5K aja, tapi fotonya Mas Andi lagi lari, diposting di akun-akun internasional. Ini menggerakkan ekonomi juga loh. Iya. Itu kalau kita lari terus yang foto kan banyak sekarang tuh. Ada foto you, Iya. ada cerita kita, cerita lari dan lain sebagainya. Menurut saya sah-sah aja sih posting. Tapi kalau saya lihatnya maraton itu untuk diri kita sendiri. Iya. Lebih baik maraton terus nggak posting tapi kita dapetin filosofinya. Iya. Yaitu maraton itu kan satu, kita harus mengalahkan waktu terbaik kita atau namanya personal best. Ya. Yang kedua, kita punya nafas panjang. Jadi bukannya cepat di awal tapi juga finish strong. Dan yang ketiga menurut saya yang sangat belum terlalu dipahami dan ini sangat berhubungan dengan ekonomi. Lari itu berhubungan dengan persiapan dan teamwork. Teamwork. Jadi kesiapan tim Ya. dalam mendukung kita, karena kita lari nggak sendiri. Ya. Ada yang nyemangatin, Ya. ada yang kasih minum, Benar. ada yang mungkin menjadi coach, Ya. ada yang juga menangani potensi cedera kita. Jadi itu teamwork yang perlu terus dibina. Ya. Nah, jadi maraton tanpa posting itu pasti nanti dapat kalau dari segi maknanya bagi kita sendiri dalam membangun usaha atau Iya. apapun yang kita lakukan. Iya, jadi lari perlu preparation sama teamwork ya. Kecuali lari dari kenyataan. Lanjut Bang. Lari dari kenyataan itu banyak, apalagi tapi yang penting jangan lari dari utang. Lari di tanggung jawab berarti. Oke, ini Tapi tempat makan bubur ayam yang enak di mana biasanya? bubur ayam terenak se-Asia Tenggara itu ada di Nur Corner. Wih, paten kali. Dahsyat memang. Yang berikutnya berapa? Ini kayaknya peninggalan zaman kuliah tadi pukulannya tuh ya. Tapi Enggak, ini udah lebih dari gitu ya. 30 tahun. Saya lulus kan tahun 90. Betul. Ini kan udah 35 Udah 35 tahun. tahun ya. 35 tahun ini baru megang lagi nih steak ini nih. Tapi tetap Tapi diajak Pak Hari nggak ya jadi pengurus ya? bisa. Bisa ya? Iya. Tapi dulu bandel gak sih Mas waktu kuliah? Kuliah, saya tuh terus terang kutu buku. Jadi kalau di kuliahan itu lebih banyak waktu di perpustakaan. Dan saat balik biasanya di asrama itu kan ada meja biliar seperti ini. Itu biasanya yang populer lah, anak-anak yang sering nongkrong, sering gaul gitu yang menguasai gitu. Jadi sangat jarang saya bisa main biliar saat kuliah. Jadi dari perpustakaan balik persiapan buat tes, terus ngumpulin diktat. Zaman dulu belum ada internet atau AI. Jadi banyak banget waktu habis untuk. Nah ini yang saya selalu ajarin anak-anak saya. Kalau nanti kalian udah masuk ke level S1, S2, banyakin temen. Karena ternyata temen ini, networking ini lebih juga sangat memberikan dampak positif bagi karir kita ke depan. Iya. Karena katanya salah satu kunci sukses adalah bagaimana kita menjaga networking ya. Iya. Atau membangun networking sebanyak-banyaknya. Ya dan biliar ini bagian daripada menjaga silaturahim kan. Betul. Dibully, saya. Kalau dulu namanya sih bukan bully ya, karena dulu kayaknya tough ya anak-anak zaman dulu. iya dulu itu ya biasa lah, Dibully namanya biasa dipelonco. ya? Dulu Pelonco namanya ya? dipelonco itu biasa lah, Pergaulan aja gitu ya. pergaulan benar. Dan nggak pernah sakit hati atau down. Sakit. Sakit juga ya. Sakit banget. Oke. Tapi pernah bandel nggak? Bandelnya, To be honest. bandel bermutu. Apa? Apa tuh? Bandel bermutu. Ada ya bandel Iya bermutu makanya ya? bingung. Bandel itu menambah nilai. Jadi Oke. misalnya waktu di SMA, kita di sekolah Katolik kan, SMA Panggung di Luhur. Misalnya kita
ya bagian daripada inilah kenakalan remaja saat itu, misalnya pulang pagi, Ngapain? nongkrong, Oh. nongkrong kalau Bukan lagi. karena disuruh jangan pulang malam ya. Oh ya udah pulangnya pagi gitu. Ya model-model seperti itu, terus Ya kenakalan masih wajar berarti ya. masih wajar. Dan ibu saya itu paling marah kalau saya tuh maghrib itu nggak di rumah gitu. Oke. Dan berkali-kali. Bumin tuh ya? Bumin. Jadi dia tahu, dia selalu mendorong, kan besok sekolah, persiapan harus sekolah. Jadi berkali-kali itu saya lewat tuh, batas waktu harus pulang, kena marah. Jadi kenakalnya gitu-gitu doang ya, yang masih wajar lah ya. Masih wajar. Mungkin kayak anak-anak yang cari jati diri gitu ya. Oke. Wah ini nggak masuk nih kayaknya. Wah, tapi penempatan bolanya, weh masuk. Terbaik abangku. Itu kebetulan sebenarnya. Enggak, itu sih udah didesain itu. Tapi Mas, waktu awal-awal gak jadi menteri lagi ada yang aneh gak sih? Something different gitu? Yang saya betul-betul ngerasakan perbedaannya itu adalah di habitat saya. Jadi kan kalau waktu jadi menteri itu terbatas waktunya, kegiatannya menumpuk, dan ketemu para staf, birokrat, dan lain sebagainya itu kegiatan itu yang nggak terputus ya. Jadi di saat saya kembali ke dunia usaha, karena saya paham sekali dunia saya sebelum masuk ke pemerintahan kan saya di investasi. Nah ini saya kayak menemukan kembali gitu satu happiness ya. Ada sesuatu yang wah ini Karena itu memang passion di awal ya? passion saya di awal. Dan nomor 2 itu saya juga lebih bisa menentukan waktu. Karena waktu di pemerintahan, di birokrasi ini, waktu itu hampir ditentukan oleh jadwal yang padat, menyesuaikan pimpinan, menyesuaikan juga kepada tugas yang ada di lapangan. Jadi kontribusi kita dari dunia usaha itu jauh lebih terkalibrasi, dan kita bisa lihat dampaknya secara langsung. Lapangan kerja yang kita ciptakan, investasi yang kita lakukan, itu berasa banget perbedaannya. Nah, ini ngomong-ngomong soal peluang ya. Mas Sandi juga sering menggaungkan soal ekonomi kreatif ya. Cuman dengan sekarang tidak lagi menjabat, masih bisa nggak untuk menggerakkan itu di luar jalur formal? Masih bisa banget. Jadi ternyata berkontribusi itu bisa di dalam pemerintahan, bisa di luar pemerintahan. Jadi waktu di dalam pemerintahan kita fokusnya berkontribusinya dengan menyiapkan policy yang bisa mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif. Ekosistemnya itu 40 juta, jumlah dari total ekonomi, dampak ekonomi yang diberikan sekitar 120 miliar dolar misalnya. Itu besaran yang. Tapi kalau kita di dunia usaha, ternyata kita bisa tetap memberikan kontribusi dari segi satu investasi, nomor 2 dari segi advisory, dan kita bisa lihat dampaknya langsung berapa lapangan kerja yang kita ciptakan. Misalnya kita bisa menggiatkan satu usaha F&B kuliner gitu, mereka buka 40 lapangan kerja aja, rasanya tuh dampaknya tuh sangat-sangat signifikan kepada kita, karena kita ngelihat giat kita itu bisa menyentuh 40 orang ini dan keluarganya. Jadi dimanapun kita bisa berkontribusi, Indonesia membutuhkan investasi dan gerak ekonomi, dan saya sangat bersyukur sekarang menjadi bagian daripada dunia usaha yang mendorong langkah pemerintah untuk menggerakkan ekonomi lebih kuat. Berarti sekarang memang fokusnya lagi balik lagi jadi pengusaha nih? Atau bangun komunitas-komunitas anak muda gitu? Ada juga anak muda karena mereka ingin mendapatkan inspirasi, ingin mendapatkan pengalaman yang bisa kita bagi. Jadi komunitas-komunitas anak muda itu selalu tersentuh dalam setiap kegiatan kita. Dan menurut saya Pak Prabowo ini kan fokusnya untuk memperkuat SDM kita ya. Jadi dari sisi dunia usaha kita harus juga mendorong kebijakan-kebijakan yang pemerintah sudah lakukan, gimana nih policy response-nya dari sektor dunia usaha.
Berarti hubungannya masih bagus nih ya sama pemerintahan ya? Masih bagus, Masih masih bagus banget. Tapi Mas, orang bilang pengusaha itu harus dekat sama penguasa supaya aman. Atau bahkan pengusaha harus jadi bagian dari penguasa itu sendiri. Emang gitu ya? Saya punya pandangan bahwa jika kita sudah masuk di pemerintahan, kita harus berhenti menjadi pengusaha. Karena kalau pebisnis masuk ke dalam politik, Conflict of mereka interest. tetap menjaga bisnisnya itu dikuasai oleh dan digerakkan oleh dia sendiri, maka akan ada benturan kepentingan. Iya. Dan akhirnya kita membisniskan politik dan mempolitikan bisnis. Iya. Nah, ini Tapi selalu bukannya yang memang terjadi. kejadian seperti itu ya? Banyak kejadian Oh, iya. seperti itu. Tapi kan bisa aja seperti menteri-menteri sekarang beberapa yang sudah menyampaikan, oh saya sudah mundur Ya. dari kegiatan bisnis saya fokus di pemerintahan. Nah itu yang tepat. Oke, saya pukul Mas ya. Sikat. Nih asik juga ngobrolnya, jadi lupa mukul kita. Bola 4 ya, Bolanya ungu nih. Wush, kayak ubi. wush, wush. Wah, ini pukulan ada namanya nih Mas. Apa tuh? Pukulan random. Random, Iya. random walk. Tapi Mas Andi kan juga pindah partai ya. Iya. Ini seru nih karena ya ini kan bolanya juga unpredictable, ya. Termasuk mungkin pergerakan Ini politik. yang jelas warnanya bola yang mau saya pukul ini nggak sesuai sama warna partai. Oh iya, berarti nunggu pas yang warnanya sama nih. Nomor berapa tuh? Nomor 6 ya? Ini 6. nomor 4. Ya, nomor 4. Masih ada 2 bola lagi berarti. Miss. Ini bagus nih settingannya. Bagus tapi nggak bakal masuk juga Mas. Masuk, tadi nggak bakal masuk tapi ini merendahkan diri untuk meningkatkan mutu ini. Jadi Mas Andi pindah ke P3 itu memang panggilan hati atau ada something atau ada satu rencana besar? Pindah P3 disuruh sama? diinstruksikan oleh pimpinan. Jadi ya kalau di dalam politik itu kan saya ada patron. Saya masuk ke politik itu diajak Pak Prabowo. Ya. Besar di Gerindra sampai ke posisi terakhir di Wakil Ketua Dewan Pembina. Ya. Saya pernah diminta oleh beliau juga diinstruksikan untuk meninggalkan kursi Wakil Gubernur untuk mendampingi beliau di Pilpres 2019. Nah setelah nah ini inovasi nih. Oke. 2019 itu kan kita akhirnya memutuskan untuk bergabung. Ya. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersatu atau unity government. Oke. Bahwa commander in chief-nya ya Pak Jokowi. Hmm. Jadi ya kita mengikuti arah dari beliau. Politik itu atau partai itu merupakan wahana kan. Ya, ya. Wahana daripada kita bisa sama-sama membangun negeri. Jadi kalau memang arahannya ke situ ya alhamdulillah saya siap laksanakan. Tapi katanya sebenarnya negara ini yang ngatur partai politik, Bang. Ada betulnya walaupun partai politik itu kan punya perwakilan di eksekutif dan punya perwakilan di legislatif. Jadi dari legislatif itu fungsi menciptakan undang-undang, regulasi, fungsi untuk pengawasan dan anggaran itu kan di legislatif. Tapi di eksekutif para kader-kader terbaik partai itu juga berkiprah untuk mengeksekusi, untuk membangun negeri. Oke. Apa yang beda, Mas, antara di Gerindra sama di P3? Di P3 itu saya singkat sekali ya, nggak nyampe setahun berkiprah karena setelah bergabung Juni ditunjuk menjadi ketua Bapilu. Itu kegiatannya sangat padat, apalagi tugas kita meningkatkan jumlah pemilih di saat kompetisinya begitu berat. Kalau di Gerindra waktu itu karena Pak Prabowo sebagai tokoh itu kita bisa memposisikan gerak-gerak politik kita berdasarkan kiprah dari Pak Prabowo. Nah, di P3 ini yang penuh tantangan karena tokohnya pada waktu itu belum kita miliki dan pada saat itu juga waktu
untuk membangun konstituen Mepet ya? sangat mepet. Oke. Tapi saya nggak pernah menyesali. Menurut saya ini adalah pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan. Yeah. Dan bagi saya itu jadi kesempatan karena saya pernah kerja sama kontestan nomor 1 Pak Anies di Pilgub, sama kontestan nomor 2 Pak Prabowo di Pilpres 2019, dan pada saat itu P3 kan mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi tiga-tiganya itu saya pernah punya pengalaman kerja. Ini buat saya memperkaya pengalaman saya di sektor politik dan pemerintahan. Nggak lolos PT ya 2024? Iya. Ngerasa gagal nggak, Mas? Ya pastilah. Kalau tapi menurut saya ya itu bagian daripada pembelajaran politik. Ya. Bagaimana kita bisa meraih suara terbanyak dengan sebuah pendekatan yang dekat dengan kemauan rakyat. Dan pada saat itu kemauan rakyat itu ya bersama Pak Prabowo, bersama dengan koalisi yang akhirnya memenangkan 58% dari suara kita. Jadi buat saya itu adalah konsekuensi dari pilihan politik. Karena pada saat itu P3 memilih untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Iya. Nah, ini ngomong soal pengalaman tadi, sama Mas Anies pernah, sama Pak Prabowo juga pernah berpasangan ya. Katanya Mas Andi habis duit banyak, sampai 1 T, itu bener gak? Jawabnya nanti saya pukul dulu ya Mas ya. biar sambil masukin dulu dong. Susah ini bolanya bola nanggung ini Mas. Ki, larinya kemana nih Ki? Larinya ke kanan. Kanan ya. Wah, sengaja itu. Enggak. Itu super sengaja itu Ki. Aduh Yuki. Niatnya tipis Mas. Yuki sampai ketawa Yuki. Niatnya tipis, cuman terlalu ini tipis. Ki kesini atau kesini? Bebas, ini free. Ini free. Mas Andi mau taruh di mana bebas aja? Ya, bola putihnya bebas. Free ball, oke, ini free ball. Sesuai dengan haluan negara. Susah juga nih Ki. Oh putihnya boleh? Boleh dipindah. Dipindah kemana bebas, aja? Bebas. Iya. Nggak cuma di belakang Free ball. sini? Mau di sini biar lurus sama ini, mau di sini mau nyeting ke 5-nya bisa. Wah ini membuat regulasi ya berarti ini. Ini kayak fungsi legislatif. Ini nggak tahu komisi berapa kira-kira yang bikin aturan bola free ball. Kalau di pariwisata komisi 10 waktu itu. Oke, ya ini harus masuk kalau gitu. Wih, dahsyat. Asli emang. Apa itu? Enggak. Saya juga kaget bisa masuk. Ini sekarang berikutnya, ini 4 ya? Iya. Berarti 5 berikutnya ya? 5. Wih, settingannya udah oke ini. Ini orangnya ini. Ini kalau sesuai partai ini ada dulu partai yang mendukung saya juga orangnya. Apa ya orangnya? PKS bro. Oh iya itu orangnya ya? Oh kembangnya itu ya? Dulu. Iya. Hah? Itu zaman OKOC tuh ya? OKOC. OKOC itu brand udah lebih dari hampir 9 tahun kan sekarang. Dari 2016 sampai 2002 sampai 10 tahun. Sampai sekarang itu masih jalan. Dan sampai sekarang orang kalau ketemu OKOC. Iya. Itu ngena banget emang. Itu ngena banget tuh. Itu kebetulan itu brandingnya dapat banget tuh Mas. Super. Oke. Bismillah ya. Aduh, itu miss sengaja lagi. sih. Enggak, aduh, miss. Gila. Jadi bener ya Mas, itu habis 1 T selama ini, atau bahkan lebih? Itu bisa dicek di LHKPN. Yeah. Dan saya nggak ada penyesalan sama sekali, karena itu bagian daripada perjuangan. Jadi, ya kan rezeki nggak pernah ketukar. Semuanya juga milik yang di atas. Kan kita hanya dititipin. Yeah. Dan pada saat itu saya diminta untuk berjuang di Pilgub, berjuang di Pilpres 2019, di 2024, berjuang juga di 2014 saat saya jadi jubir waktu itu. Jadi ya itu bagian dari perjuangan, nggak ada yang perlu disesali. Dari sekian banyak yang dikeluarin buat kampanye segala macam, sempat menjabat juga. BEP nggak Mas? Itu juga bisa dilihat di LHKPN. Justru saya saat menjabat saya nyungsep. Iya. Sekarang alhamdulillah udah mulai bisa bernapas. Ya karena kan secara de jure gaji menteri berapa sih gitu ya. Bisa dilihat lah ya. Iya. Tapi Mas dengan pindah-pindahnya partai, netizen juga bilang, wah ini Mas Andi kutu loncat. Gimana nanggepin komen-komen netizen gitu? Sah-sah saja sih. Gitu. Saya ngelihatnya
bahwa apa yang saya lakukan itu berdasarkan arahan, dan pada saat itu saya mengambil keputusannya juga niatnya kan, nawaitunya adalah memberikan kontribusi yang terbaik, bukan mencari posisi buat diri saya sendiri, tapi bagaimana kita bisa menciptakan situasi politik yang kondusif. Dan setelah itu ya alhamdulillah per hari ini saya balik di dunia usaha itu nggak pindah partai lagi dan sebagainya. Jadi saya pindah partainya itu dari Gerindra ke P3 juga penuh dengan sosialisasi, saya komunikasikan, dan ini memang karena arahan dari pimpinan, ya ini adalah konsekuensi kita dalam mengabdi. Itu bagian dari pengabdian ya. Betul. Oke. Saya pukul dulu ya Mas ya. Tadi mestinya masuk dulu tuh. Biar Gila, kayak politik juga udah di depan mulut gawang. Wis. biar lama nih kayaknya. Oke. Wah, ini bisa lah. Itu ya. Cara ngegarisnya udah dahsyat banget itu. Gaya aja. Tapi Mas, nih ngomong Kalau Pak Hari jago nggak men? jago. Jago banget. Iya. Nggak pernah diajak. Diajaknya makan mulu. Abis ini bakal. Aduh. Wih. Itu nggak diduga-duga itu. Lucky shot. Lucky shot itu. Jadi dalam politik dan bisnis juga butuh keberuntungan ya. Butuh luck ya. Butuh luck. Tapi luck itu, bro, adalah produk dari kesiapan dan kesempatan. Oke. Begitu kesiapan dan kesempatan bertemu, jadinya luck. Wah, ini 6 ya. Ya. Dan ini menariknya ya. Ini 6 Mas. Oh, ini 6. Hijau. Hampir loh. Nggak apa-apa juga. Kayaknya memang ngincar warna kuning nih. Ini hijau nih warna P3 Kode nih kayaknya. Ini hijau nih warna P3 nih. Iya. Perindo warnanya apa? Udah masuk. Udah masuk? Duluan deh. Duluan. Ketumnya tuh sahabat saya tuh. Bestie banget ya. Bestie. Itu kerja paling enak tuh sama ketum Perindo. Oh bener. Wah, kerjanya keras. Aduh. Ai. Gagal. Oke, Mas. Nggak bisa masuk nih P3 nih hijau nih. Saya punya tantangan nih Mas. Siap. Mas Andi boleh sebelah sini. Di sini aja, di sini. Sini Mas. Coba. Sini Mas. Coba sini. Sini aja ya. Sini aja. Jadi nanti akan saya kasih foto. Jangan dibuka dulu ya, jangan dibuka dulu ya. Jangan juga. Oi. Udah Ada beberapa foto. Oke. Nanti Mas Andi sampaikan komen atau kesan atau tanggapan atau apapun lah yang terbayangkan di benak Mas Andi ketika melihat sosok ini. Oke? Ready? Sikat. Ready? 3, 2, 1. Wah. Ibu Min. Ini ibu saya nih. Bu Min ini ya sekarang saya salah satu yang saya syukuri nggak lagi di pemerintahan adalah tiap pagi itu bisa cium tangan ibu dan menghabiskan waktu sepuasnya dia. Jadi kalau dulu kan aduh ada kegiatan ini, kegiatan itu. Sekarang kalau dia nggak kasih izin pergi ya saya nunggu. Ya, karena sekarang saya bisa mengatur waktu. Jadi ibu ini segalanya buat saya dan sekarang di usianya yang mau 85 nih bulan Mei dia 85, dia masih menulis buku. Wow. Jadi dia ingin berbagi pelajaran hidup selama 85 tahun. Jadi ini saya salut banget. Dia adalah bukan hanya seorang ibu, tapi mentor, pendidik, dan juga inspirasi saya. Ya, dan inspirasi banyak orang, Mas. Dan beliau, apa yang saya capai ini semua atas doa beliau dan kan surga di telapak kaki beliau. Ya. Kalau pengen nyampein sesuatu, apa yang pengen disampaikan? Thank you. Insya Allah, Mama sangat sehat di tahun 2026 ini dan di usianya yang 85 tetap bisa memberikan manfaat kepada banyak masyarakat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi dan mengampuni segala kesalahan dan juga memberikan keberkahan kepada Mama.
Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat terus, panjang ibadahnya, Mas ya. Oke, next. Ini dia. Wih, ini baru diomongin panjang umur. Ini Bu Ketum Ibu Angela. Perindo. Pernah kerja bareng dulu kan? Pernah kerja bareng, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini sih superwoman. Saya connect banget sama, jadi selama memimpin 4 tahun itu kita jarang koordinasi gitu loh. Oke. Karena kayak nyambung aja gitu. Saya mikir, saya mau Satu frekuensi satu ya? frekuensi, saya mau ngerjain apa, dia udah tahu apa yang saya mau kerjakan dan sebaliknya juga gitu loh. Iya, iya. Saya beruntung banget bisa kerja sama Mbak Angela dan saya senang banget dia ditunjuk jadi Ketua Umum Perindo. Jadi dia banyak bisa tetap berkontribusi kepada masyarakat dan kita masih keep in touch. Ya, ya. Sampai sekarang kita ada program namanya program Desa Emas. Oke. Jadi di luar daripada pariwisata dan ekonomi kreatif, kita sekarang juga berkontribusi untuk masyarakat desa yang ingin menggiatkan ekonomi lokalnya. Masuk Perindo mau nggak? Belum ditawarin. Kalau ditawarin? Belum tahu. Karena menunggu arahan. Oke. Oke. Kita next ya. Ini dia. Pak Prabowo ini Ya. mentor politik saya pertama. Oke. Jadi akan terus menjadi panutan saya dan beliau sekarang. Jadi saya tuh kan berjuang untuk menjadikan beliau presiden itu dari awal ya. Walaupun di penghujung ini kayak biliar juga nih. Kayak biliar ini kan kita masukin nomor berapa? 1 sampai 8. Tapi Yeah. kalau yang nomor 9 yang masukin Orang lain? kesempatannya Bung Fadi ya nggak ada. Nah itu analoginya mirip. Yeah. Jadi saya tetap senang apapun yang disampaikan bahwa saya nggak mendukung beliau pada tahun 2024 kemarin, tapi perjalanan sampai 2023 itu saya terus mendukung beliau. Yeah. Nah memang keadaan lah dan arahan dari pimpinan lah yang membuat kami nggak bersama di 2024. Tapi begitu selesai Pilpres 2024 saya langsung kembali mendukung beliau. Ya. Ya, ya. Oke. Dia ini pejuang yang gigih, petarung yang sangat hebat, Ya, ya. dan kebijakan-kebijakannya ini sebetulnya bukan kebijakan baru, sudah lama kita sosialisasikan, tinggal dikomunikasikan dengan baik sehingga banyak bisa memberikan manfaat kepada Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Kita lanjut. Ini dia. Mas Wapres. Wapres, ini kantornya dekat sini. Ya. Banyak kerjasama waktu di tugas di kementerian karena beliau wali kota Solo gitu dan kegiatannya nyambung di sektor ekonomi kreatifnya juga ide-idenya banyak yang kita eksekusi, kita dan aplikasikan dan ternyata Solo pada saat itu terpilih menjadi salah satu kota di Indonesia yang mendapat predikat UN Creative Cities Network. Jadi menurut UNESCO Solo ini terpilih menjadi Creative City, jadi kota yang kreatif. Kreatif, Itu ya. Beliau yang ikut membidani dan mengawal proses itu. Oke. Menurut Mas Andi ngantuk nggak sih? Di sini sih enggak ya. Enggak ya? Super Seger ya? Seger. Di Menurut sini ya. keyakinannya Mas Andi? Enggak ya? Menurut keyakinan saya, di sini dia Pak Mas Wapres ini, Pak Gibran ini sangat alert, Cerah ya? cerah, Bright eye ya? bright eye. Siapa sih yang bilang ngantuk? Pak Panji, sahabat saya juga. Iya. Panji yang Iya, iya. bilang. Oke, foto terakhir. Ini dia. Nah, ini bapaknya. Bosnya. Bos kita. bosnya Mas Andi waktu... Ini yang 2020 sampai 2024 sampai 2025 waktu saya pamit sama dia yang menjadi bos saya. Iya, iya. Yang memberikan arahan saya dan 100% saya ikuti perintah beliau dan mungkin
dari 8 presiden di Indonesia, beliau mempunyai prestasi yang sangat luar biasa dalam membangun infrastruktur, dalam berinteraksi dengan rakyat. Itu saya lihat banget tuh, kalau turun ke masyarakat itu udah kayak rockstar, udah kayak artis lah gitu loh, semua histeris gitu. Jarang politisi di dunia itu yang memiliki charm seperti Pak Jokowi ini. Kita doakan beliau sehat walafiat dan insya Allah beliau ini juga diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah. Amin, SWT. amin ya Allah. Berikutnya, udah habis ternyata. Itu dia. Nih Mas Andi melihat ya, sepanjang 1 tahun lebih pemerintahan berjalan. Mungkin Mas Andi sebagai seorang yang memandang kritis juga, apa sih, gimana jalannya pemerintahan sejauh ini Pak Prabowo dengan Mas Gibran dan jajaran menteri? Ada yang kurang nggak sih? Ada yang perlu dievaluasi nggak? Iya pasti tentu perbaikan selalu terbuka ruang untuk perbaikan. Ada juga masukan dari sisi ekonomi yang banyak dirasakan oleh pelaku usaha, karena saya sekarang pelaku usaha. Misalnya kan pemerintah ini dipilih berdasarkan konsep keberlanjutan. Jadi melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Dan pada waktu itu jelas bahwa masyarakat kita memilih Pak Prabowo karena ingin kesuksesan dan kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya itu dilanjutkan. Tapi banyak sekali perubahan-perubahan. Sehingga contohnya apa, Mas? Misalnya dari segi kebijakan yang paling terlihat lah ya, paling terlihat itu masalah perizinan di tambang. Salah satunya di tambang, perizinan juga di bidang sektor-sektor lainnya juga. Banyak yang menyampaikan ke saya perubahan itu justru membuat mereka merasakan ketidakpastian. Dan ini harus dikomunikasikan bahwa sebetulnya kan saya tahu betul Pak Prabowo itu platformnya seperti apa. Pernah bekerja untuk beliau dan apa yang dikerjakan sekarang itu sudah disampaikan berulang-ulang kali sebelum. Tinggal dijelaskan dan dibangun opini publik agar semakin memberikan keyakinan khususnya kepada para pelaku usaha UMKM yang sebetulnya sekarang lagi dalam tekanan ya. Karena ya kalau kita lihat ekonomi melambat, terus juga mereka melihat harga-harga mulai meningkat. Nah, disinilah peran pemerintah untuk memberikan keyakinan kepada para pelaku UMKM khususnya para pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha muda, emak-emak, ibu-ibu itu untuk saling mendukung dan memberikan satu kontribusi yang nyata dari segi lapangan kerja tercipta. Nomor 2, memperkuat daya beli kita. Karena banyak sekarang yang mengeluh, iya gue sekarang udah kerja, tapi kok gue nggak bisa ya afford ya, atau nggak affordable nih tinggal di Jakarta. Jadi affordability ini juga menjadi salah satu aspek yang perlu lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah dan diberikan solusinya khususnya kepada para masyarakat kelas menengah yang sekarang ini banyak yang melorot menjadi masyarakat kelas menengah ke bawah. Tapi ngomong mama sekarang mama banyak yang live TikTok, Mas. Banyak yang jadi mama FB Pro. Betul. Jadi ada lapangan kerja lah. Tapi ngomong lapangan kerja sedikit aja nih. Mas Andi juga sempat menyebutkan bahwa kita, pemuda-pemuda kita banyak, ada sekitar berapa? 27 juta kalau salah ya, yang mencari kerja gitu ya. Sementara kita ingat juga sebagian orang menagih lah janjinya kampanyenya Mas Gibran di kampanye pada saat itu 19 juta lapangan kerja. Menurut Mas Andi gimana? 19 juta lapangan kerja itu bisa tercipta jika kita memilih sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan sekarang. Sektor unggulan sekarang tentunya digitalisasi, teknologi terkini dan AI. Ini ada lapangan kerja yang terancam, tapi ada juga lapangan kerja yang tercipta. Yang kedua, healthcare. Setelah COVID ini, kesehatan mendapatkan perhatian yang sangat-sangat tinggi dari masyarakat kita dan membuka peluang usaha di sektor kesehatan, termasuk wellness, sports tourism kayak biliar ini.
Dan yang ketiga ini yang Indonesia belum terlalu serius menggarapnya itu ekonomi hijau. Ekonomi hijau. Energi baru terbarukan, energi hijau. Nah ini yang apalagi dengan bencana-bencana yang terjadi, kita harus lebih fokus untuk menghadirkan peluang dan menciptakan lapangan kerja di 3 sektor utama yang Indonesia miliki. Oke, nih kayaknya masih Seri ya, remis ya ini ya berarti. Iya. Ya. Oke. Ini masih bisa. Bro Fadli, Ini pukul saya dulu pukul ya. dong. Oke, siap. Nih Mas. Sodok. Kalau bulu tangkis kan pukul, kalau ini sodok, ini sodok ya. Ini jago. Waduh. Nah ini susah ini. Bolanya di sini ya. Oke. Oke. Ini harus diarahkan bola hijau sesuai dengan partai saya sebelumnya. Wah, ini Wah, ini sih slam dunk nih. Sikat, Nah. Bang. Mas, 2000 berapa tadi OKOC itu? 2016 2016 ya. Sama Mas Anies. sama Sanis. Nanti 2029 sama siapa, Mas? Mikir aja enggak ke sana. Kalau kita udah di luar siklus politik, kita harus bijak memahami kontribusi kita di mana. Sekarang kontribusi saya di dunia usaha. Benar. Per hari ini ya. Per hari ini ya, berarti nanti bisa berubah ya? Kalau saya sih melihatnya bahwa semuanya bisa berubah. Tapi arah dari gerak aktivitas saya ini banyaknya di dunia usaha. Jadi tidak menyinggung sisi politik sama sekali. Jadi buat yang akan berlaga nanti di 2029 sukses insya Allah. Tapi buat kita juga punya tugas untuk mensukseskan 2029 ke depan. Saya yakin Indonesia ini punya peluang untuk menjadi negara yang sukses, negara besar dengan begitu banyak aktivitas internasional maupun perbaikan secara domestik. Ini perlu kita lakukan. Kuncinya adalah Indonesia itu bersatu. Iya. Tapi pernah ngerasa iri gak sih ketika Pak Prabowo sekarang jadinya sama yang lain? Harusnya sama gua nih, dulu kan sama gua gitu. Nah, itu timing. Timing. Jadi Oke. politik itu juga timing. Sama seperti bisnis. Kalau kita kecepatan, ya jadinya juga begini gitu. Kecepatan 5 tahun lalu atau 2019, saya nggak ada sih melihat bahwa kekecewaan atau penyesalan gitu. Tapi lebih ke arah bahwa pembelajaran yang kita dapatkan bahwa ini adalah bagian daripada menentukan timing. Nah, jadi kalau waktunya tiba, ya tiba aja. Kalau enggak, ya belum rezeki. Oke. Ambisi yang masih pengen dicapai apa, Mas? Ambisi yang pengen dicapai, yang belum kesampaian, itu saya pengen di masa yang sangat terbatas ini sampai 2035 sebelum bonus demografi, saya ingin mencetak 270.000 UMKM yang naik kelas. Usaha kita yang naik kelas dari usaha yang menengah menjadi usaha besar. Karena itu prasyarat Indonesia sukses. Dan 4.000 dari yang 276.000 itu bisa menjadi perusahaan global. Sekelas Indofood, sekelas kalau kita lihat yang masuk dari BUMN itu kan Pertamina. Jadi harus ada UMKM juga yang bisa naik kelas dalam periode yang sangat sempit ini, sekitar 10 tahun. Ini jendela peluangnya itu sangat sempit. Nah, saya ingin membidani, saya ingin mengawal proses itu sehingga nanti akan lahir pengusaha-pengusaha top yang sukses dari Indonesia. Wih, dahsyat emang. Mudah-mudahan tercapai, Mas ya. Oke, Mas Adi, thank you banget. Udah Ini hadir nggak di rumah selesai kita nih? Abis ini kita selesai lanjutin juga. Oke. Thank you, Mas ya. Sehat terus ya. Sehat. Terima kasih, Mas. Ini sekarang waktu saya pukul ya. Iya dong, ini harus masuk nih.